Karya Imam Hanafi. Nahnu natakallamu bil alati wal huruf, wallahu ta'ala yatakallamu bila huruf wala alat. Lanjut ya, saya ada hal sedikit. Halo, notifikasi. Coba direspon dulu dari abang tadi itu. Tak dengar yang Abang cakap. Tadi membahas Allah ada tempat-tempat itu dari hadis kanallahu walam yakun asawab dalam barisnya. So kita dah kata Allah tak bertempat daripada dulu sampai sekarang, betul? Iya, sebelumnya. Okey, maksudnya kita menetapkan segala sifat Allah tu sama dulu sampai sekarang, tak ada satu pun yang berubah, betul? Bukan itu yang saya ingin sepakati dulu. Abang sepakat bahwa Allah itu ada tempat-tempat, bukan di atas aras, bukan di langit. Setuju itu? Tidak bertempat dan bukan di atas aras? Iya. Kenapa tak bukan di atas aras? Karena kan Allah sebelumnya di azalinya tidak di atas aras. Okey. Di atas itu makhluk atau bukan? Apa di atas aras tu? Atas. Di atas aras? Enggak, yang namanya atas itu diri Allah atau bukan? Makhluk atas, kat atas mestilah Allah. Enggak, bukan itu yang saya tanyakan. Diri atas, arah atas itu Arah atas, itu ciptaan Allah atau diri Allah? arah tu mesti Allah cipta, betul? Gimana? Arah tu mestilah yang Allah cipta, betul? Ya, arah itu berarti makhluk ya. Okey, lepas tu? Di azalinya Allah, makhluk atas itu sudah ada? Belum ada lagi? Belum ada. Maka saat ini, apakah ketika diciptakan makhluk itu Allah mengambil salah satu arah itu untuk dijadikan keberadaannya? Benda ni Allah dah balas dalam Al-Quran surah Sajadah. Selepas Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Allah beristiwa di atas aras. Apa yang kamu faham daripada ayat istiwa? Ketika Allah berkata Ar-Rahmanu ala arsy istawa, kamu faham macam mana? Saya tanya, berarti Abang memahami bahwa Allah itu sebelumnya tidak bertempat, tidak berarah di azalinya. Kemudian setelah menciptakan alam semesta, termasuk tempat dan arah, kemudian Allah mengambil tempat dan mengambil salah satu arah sebagai posisinya. Benar Abang berkeyakinan seperti itu? Allah ambil arah macam mana kamu masukkan? Gimana? Allah ambil arah maksudnya macam mana? Allah berada di arah atas. Okey, dia berada di arah atas, okey. Ya, saya tanyakan, sebelumnya kan Allah tidak berada di arah atas, benar? Okey, betul. Setelah Allah menciptakan makhluk yang bernama arah, kemudian Allah mengambil satu arah untuk dia ambil sisinya itu. Benar seperti itu? Betul. Berarti sebelumnya Allah tidak di atas, kemudian berubah menjadi di atas. Kemudian berubah, maksudnya zat Allah bergerak ke yang kamu masukkan? Ya kan, makna dari sebelumnya tidak berarah kemudian berarah dan arahnya itu hanya di atas, bermakna kan bukan di bawah kiri dan kanan. Okey. Betul? So arahnya atas, betul? Iya, betul. Betul. Berarti bergeraklah Tuhan kalau kita kan di atas. Tak semestinya kena bergerak Tuhan tu. Kita kena faham. Macam saya tanya kamu, Ar-Rahmanu ala arsy istawa, apa yang kamu faham tentang ayat tu? Yang saya pahami, Ar-Rahmanu ala arsy istawa itu ialah tafwid makna. Tak. Istawa tu kamu faham apa? Istawa maknanya memang taswid, tapi tak, istawa tu apa kamu faham daripada istawa? Abang faham apa istawa tu? Ya, yang saya pahami, Allah mempunyai sebuah sifat
yang ia beri nama dengan nama istiwa alal arash. Okey, so kamu kata dekat atas tu sifat saja, betul tak? Iya. Gimana? So kamu kata dekat arash tu sifat sahaja, betul ke tak? Istiwa alal arash, satu gabung. Apa? Istiwa alal arash, ya betul. Okey, so kamu faham istiwa tu sifat sahaja, bukan zat, betul? Iya, bukan zat. Istiwa So itu saya tanya hanya kamu kata istiwa tu sifat sahaja, bukan zat, betul? So sifat dekat atas, betul? sifat alal arash. Betul tak? Sifat dekat atas arash, betul? Ya betul, seperti contoh Tapi seperti zat bukan atas arash, betul? gimana? Sifat atas arash, tapi zat bukan atas arash, betul? Kak, jika dikatakan itu Anda ingin menunjukkan seperti ini. Saya paham arahnya. Betul ke tak? Sifat atas arash, tapi zat bukan atas sebentar, saya arash. paham. Maksud Anda itu ingin mengatakan bahwa zat dan sifat ini kan tidak bisa terpisah. Okey. Itu kan maksudnya kan? Ha. Gitu kan? Ya. Anda sedang membayangkan bahwa ada sepucuk sifat yang berbentuk sedang berada di atas aras, benar kan? Tadi kamu cakap sifat tu ke atas. Ya, Betul, kamu karena- kata kamu membayangkan macam mana ni? Tidak, saya bilang istiwa itu kan tidak diketahui maknanya. Yang ada Siapa yang dia abang tahu? bayang, jika Siapa dia tahu? abang jika Tak, siapa dia abang tahu? membayangkan istiwa itu benar berada di atas aras, itu istiwa yang abang pahami, istiwanya So istiqrar. kamu faham ke atas tu ada sifat ke tak? Iya, kalau abang Ada ke memahami tak sifat dekat atas? abang, istiwa Ada yang ke tak abang sifat dekat atas? istiwa itu Macam mana ni? maknanya banyak. Kalau abang Maknanya banyak. memahami Kamu ambil makna istiwa apa? itu dengan Kamu ambil makna istiqrar, apa? ya berada di atas. Itu loh. Kamu Abang. ambil makna apa? Ya. Abang Oti apa elek-elek lu jangan ini suara. Panik sedikit panik abang. Istiwa tu kamu ambil makna apa? Afwan Ustadz Tori tolong ditertibkan dulu. Bagi tahu dekat Noti, kita cakap pelan-pelan saja. Ya, Sorry. abang Oti elek-elek dulu. Okey, tak apa. Sorry. Okey, istiwa tu kamu ambil maksud apa? Apa maksud istiwa yang kamu ambil? Atau memang tak ada ambil maksud apa-apa? Soalan kepada siapa tu? Jangan lupa catat. Kepada yang cakap tadi, yang tengah cakap tadi. Oke, gini kan. Amal muradu bil istiwa ya. Kita paham bahwa ayat Al-Qur'an itu ada mukam, ada mutasyabih gitu ya. Okey. Ya, maka dari murad istiwa itu kita ambil jalan tafwid. Wallahu alam bi muradihi. Lanjut, jangan lupa catat. So, kamu ambil Ya, maksud seperti istiwa itu. tu apa? Kami tidak menetapkan istiqrar, tidak menetapkan jurus. Saya tak kata kamu tetap kat istiqrar. Saya tanya. Soalan saya mudah. Daripada istiwa tu, apa maksud yang kamu ambil? Kami tidak memberi makna istiwa, Kang. Kami meyakini Okey. istiwa itu ada ada makna makna. bagi istiwa Tapi bagi kamu. So, kalau bila abang Allah kata dia, memotong- dia istiwa atas arash, kamu faham macam mana? Bang notification, abang perlu jawaban apa perlu bantahan? Saya Kalau menjawabkan kamu, abang saya. perlu jawaban, abang dengarkan sampai habis. Bisa abang Oke, dengarkan Ustadz sampai Tori, habis Ustadz Tori, perkataan untuk saya. membetulkan keadaan, Ustadz Tori. Abang notifikasi gini, Bisa. Bang. Ini Saya ini tanya, bukan awak jawab debat. tadi. Abang nanti bagi abang Zian jawab dulu boleh? Ini Bang, jawab ini dulu. bukan debat. Ini cuma sharing referensi. Jika abang siap Yes, dengan tapi bila referensi, ya kita kamu juga jawabnya siap. macam mana? Gitulah. Santai. Jadi Bang Notif ini santai ya. Jangan terlalu gitulah. Okey, Ya. soalan dia, Oke. saya santai dah ni. Enggak, abang nggak santai. Buktinya abang motong perkataan saya. Okey, sekarang ni, kamu faham istiwa tu macam mana? Bukan makna, jadi istiwa dalam ahlus sunnah wal jamaah itu ada beberapa metode ulama. Di antaranya tafwid ma'a sukun ada, Okey. tafwid ma'a isbat Okey, cakap ada, dan juga takwil juga ada. Tanya lain. Kalau tafwid ma'a sukun, ya kita menyerahkan dan tidak membahas apa mana istiwa.
karena memang diharamkan untuk So, bertanya. sebab tu takwil. Bukan diharamkan, dibid'ahkan untuk bertanya. Itu kalau tafwid ma'a sukut. Adapun tafwid ma'a isbat itu seperti kita meyakini Allah mempunyai makna sebuah sifat yang ia beri mana Bid'ah dengan untuk sifat tanya di mana Allah betul? gimana? Tak. Bisa Yang bid'ah tu kat bisa mana? mata apa enggak? Yang bid'ah tu dekat mana? Yang bid'ah itu bertanya kaifiyahnya. Orang yang kaifa istiwa'uhu, menanyakan kaifiyah yang jelas kaifiyah Kaifiyah. So kalau tidak tanya ada. kat mana? Jangan salah betul. Gimana? So bid'ah tu tanya kaifiyah, bukan tanya Allah kat mana betul? Iya, menanyakan kaifiyah karena kaifiyah enggak ini Bid'ah tu dalam tanya ini kaifiyah kan. betul, bukan tanya Allah kat mana tu bid'ah betul. Untuk menafikan menanyai di mana Allah itu tidak bisa hanya berdasarkan perkataan Imam Malik saja. Okey. So Abang yang kan Imam Malik menyatakan maksudkan, seperti ini. Bid'ah tu bid'ah bertanya kaifiyah atau bid'ah bertanya Allah di mana? Abang kan bertanya seperti ini, mempertanyakan seperti ini. Berarti dari perkataan Imam Malik itu yang dibid'ahkan menanyakan kaifiyah bukan aina. Saya jawab, yang di situ yang dibid'ahkan ialah bertanya kaifiyah. Adapun bertanya di mana tidak dijelaskan di situ, bukan tidak bid'ah, tapi tidak dijelaskan di situ. Bisa dipahami ya, Bang? Okey. Bisa dipahami ya sebelumnya. Nanti saya tidak ingin mengulang hal yang sama So masalahnya. bila kamu faham tentang ayat tu, apa yang kamu tentang faham tentang ayat tu? Yang saya pahami dari ayat tersebut ialah tafwid bisa, memberikan makna juga bisa, seperti makna ala wartafa'a yang ada dalam At-Tabari dan Al-Qurtubi. Tapi ala wartafa'a ini ala wartafa'a bimulki wa sultan, bukan bidati. Ataupun metode yang ketiga, yang atau baik kata Wasultan tu dia bagi bantahan sebab orang tafsirkan sebagai istaula. Atau baik still memilih iya, faz yang hakiki. benar abang. Kalau orang benar, kan sudah saya katakan tadi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada beberapa metode. Ada yang lebih cenderung ke tafwid sehingga mereka menolak takwil. Ada yang menggunakan takwil tapi dengan syarat-syaratnya. Kan seperti itu. Jadi bukanlah bermakna begini, ketika kita menggunakan takwil, tafwid salah. Ketika menggunakan tafwid, takwil salah, tidak. Karena semua sepakat bahwa istiwa di situ tidak boleh diberi makna yang zahir hakikat lughawiyahnya itu mustahil pada Allah. Contoh istiqrar itu mustahil pada Allah. Julus itu mustahil pada Allah. Ini yang disepakati oleh tafwid dan takwil. Adapun kemudian di mana diarahkannya itu tergantung. Kalau tafwid setelah menolak makna zahir hakikat lughawiyah, maknanya diserahkan pada Allah. Adapun takwil setelah menolak makna hakikat lughawiyah kemudian diarahkan kepada takwil, tapi takwil ini hanya bersifat zanni, bukan qat'i. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan qat'i. Kemudian istaulanya pun mujarrad daripada mughalabah. Begitu Kang notification. Kemudian itu penjelasan, itu jawaban saya. Kemudian kalau boleh saya bertanya, Abang notification ini memberi makna apa istiwa itu? Istiwa sebagaimana dipahami oleh At-Tabari. At-Tabari memilih ala wa tafa'a. Itu yang saya ambil. Ala wartafa'a itu hissi atau maknawi? Maksudnya? Ala wartafa'a yang abang pahami dari tafsir At-Tabari dan tafsir Qurtubi, kalau termasuk juga dalam referensi, itu yang ala wartafa'a hissi atau ala wartafa'a yang maknawi? Saya faham ala wa tafa'a itu secara hakiki lah. Allah betul-betul berada di atas arasy. Enggak, yang bukan hakiki itu lawannya bukan maknawi atau hissi. Jadi gini Kang, lafaz itu ada mukabil dalam ilmu bahasa Arab. Atau dalam ilmu mantik nisbah lafaz bagi makna disebut. Jadi lafaz itu ada mukabilnya. Kalau hakiki itu mukabilnya majazi. Kalau hissi itu mukabilnya maknawi. Saya tanya sama abang notification, ala wartafa'a itu hissi atau maknawi?
Kalau hisi bizawali wal intiqal. Kalau maknawi bisulti mulki wa sultan. Abang notification tu tak mukabil tu maksudnya apa? Dia paham dia sebab dia bukan calon-calon orang ini. Ustaz. InsyaAllah. Abang, gimana abang? Kalau yang namanya ala wartafa hisi itu bizawali wal intiqal. Di situ maksud apa? Hisi itu menggunakan pancara indera seperti bergerak dan berpindah. Jadi kalau ala wartafa itu diartikan bergerak di atas, maknanya Tuhan sebelumnya bukan di atas. Kemudian setelah menciptakan arah atas, Tuhan bergerak ke atas, berpindah. Seperti itu. Tuhan kan sebelumnya tidak berada di atas. Kemudian mengambil arah atas. Itu disebut dengan ala wartafa'a yang hisi. Adapun yang maknawi, ala wartafa'a itu bimulki wasultan. Ini diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak menunjukkan keberadaan Allah. Karena yang dimaksud tinggi ala wartafa'a di situ bukan tinggi zat makna intikal, tetapi mulki wasultan. Gitu Kang. Akang memaknai ala wartafa'a itu hisi atau maknawi? Hisi atau maknawi? Oke, saya jelaskan sekali lagi. Kalau ala wartafa'a yang hisi, itu maknanya ala wartafa'a yang intiqal dan zawal. Kalau ala wartafa'a yang maknawi, itu bimulki wa sultan. Yang mana? Apakah ala wartafa'a bizawal dan intiqal, ataupun ala wartafa'a bimulki wa sultan? So maksudnya kalau maknawi itu kita faham sebagai tinggi kerajaan, betul? Gimana? Kalau maknawi itu maksudnya sebagai makna sahaja. Kalau hisi itu maksudnya dia mengambil arah, betul? Bukan ini kan sudah saya jelaskan. Hisi itu maknanya berpindah atau bergerak. Okey. Itu. Adapun secara maknawi itu yang dimaksud ala meninggi itu ialah ke mulki dan sultannya. Jadi ala dan irtifa itu mulki dan sultannya. Gitu. Yang saya tanya maka abang, yang ala wartafa itu mulki dan sultannya atau bukan? Kalau bukan, jelas itu bukan pemahaman Imam Tabari. Ini kalau ingin menggunakan metode seperti ini juga bisa, karena memang dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu khilaf, gitu loh. Ada sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menolak istaula. Nah, yang ditolak itu istaulanya versi Mu'tazilah. Itu ada perincian lagi. Karena saya juga menemukan ada 124 ulama dari generasi ke generasi yang membolehkan istaula. Termasuk ulama kibar nahu di zamannya juga ada. Gimana Kang jawabannya? Ini hanya tukar-tukar referensi ya Bang ya? Kalau ada saya mau tahu juga. So kalau saya pilih hisi, maksudnya saya kata Allah mengambil arah selepas menciptakan alam, betul? Kalau saya ambil maknawi, maksudnya kalau maknawi kerajaan itu, dan makhluk dia, betul? Gimana? Kalau saya ambil maknawi, maksudnya saya tinggi itu tinggi kerajaan, betul? Kerajaan dan kesultanannya. Kalau yang hisi itu, yang meninggi itu dengan cara intikal dan zawal, berpindah dan bergerak. So kalau saya ambil hisi, Iya, kalau abang mengambil makna hisi, itu bergerak dan intikal. Apakah seperti itu yang abang pahami? Kalau itu yang abang pahami, maka saya katakan itu bukan pemahaman Imam Tabari. Atau saya keliru, kalau memang seperti itu pemahaman Tabari, tolong didatangkan referensinya yang mengatakan ala wartafa itu zawal dan intikal. so boleh ke Tuhan berada di atas makhluk tanpa bergerak? Gimana? Enggak, ini gimana maksudnya?
Bolehkah Tuhan bergerak? Gitu maksudnya. Boleh ke Tuhan enggak? Boleh. Siapa bilang boleh? Ibn Taimiyah dalam Darul Ta'awud. Waduh, melebih. Coba baca referensinya, Kang. Dalam Ulama Darul Ta'awud, salaf itu karena mengutip perkataan Darimi, Panding. So kenapa salahnya ambil perkataan dari ini? Iya, boleh. Berarti sudah abang mengaku. tidak. Ini untuk klarifikasi dulu, abang mengakui bahwa Ad-Darimi itu salah satu imam abang dalam menjadikan rujukan akidah, benar? Ini saya lagi bawa motor, ini saya mau bawa motor ini di pondok, saya mau mute bentar karena abangnya pun Ya, udah aman. Oke. Aman. Coba dijelaskan, Kang. Apa motif? Coba jelaskan. Kamu ambil perkataan itu dari mana itu?